semuanya yang pada luar biasa belamanya. Kita mau puji Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Sebab di dalam Dia, di dalam pengorbanan kita diselamatkan, kita ditebus oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Mari kita sama-sama nyanyikan. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan.
sama-sama nyanyikan. Haleluya. Rajalah majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari mana. Haleluya. Dari mana majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari mana. Sama-sama nyanyikan. Kita lebih dari mana. Dengan sebagai hati. Kita lebih dari mana. Kita beri kembali bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Ini kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Allah, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan dan sembah Dia. Allah Basyar, yakin Tuhan Kau hadir Tuhan, hadir tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan, tempat kami masing-masing. Roh Kudus berkenan menjamah kami Tuhan. Ya Allah Basyar, pada hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan salibmu menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah Basyar, Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kita sama-sama nyanyikan. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Allah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. karena sepenuh hatimu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku Pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Melakukan mujizat. karena salibmu kami hidup Tuhan. Allah Basyar, thank you Lord for your cross. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup
mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Telah ditebus Tuhan, telah diampuni dari semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Ya Allah, Basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Basyar Allah. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersama hatimu, sama-sama nyanyi. Karena salib-Mu ku Salam penyembahan. Sobat penyembah dalam program Worship at Home pada saat ini,
Setelah kita memuji, menyembah, dan berdoa bersama, saatnya kita belajar firman Tuhan yang nggak pernah gagal. Firman Tuhan yang ajaib lewat program Tanya Jawab seperti berikut. Telah hadir hambanya, Pastor Husin Alay dari Jambi. Salam hambanya. Shalom Pak Din. Salam sehat. Salam sehat. Yes. Kita akan membahas tema yang tertulis dalam Kisah Rasul 16:31, yaitu satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Pak Husin, apa latar belakang iman dan kepercayaan Bapak dan keluarga Bapak waktu Bapak lahir di pinggiran tempatnya kota Jambi, sedikit mendekati hutan ya? Hampir Pak. Laut Pak. Laut. Ya, saya latar belakangnya dari kepercayaan. Nama lengkap dulu, nama lengkap. Oh ya, kenalkan nama lengkap saya Husin Alay, biasanya dipanggil Alay. Saya lahir di Jambi. Memang latar belakang orang tua saya dari kepercayaan ya, agama Konghucu gitu Pak. Ya. Jadi Papa Konghucu, Mama Konghucu. Iya, benar Pak. Papa Mama lahir di Jambi ya? Iya, di Jambi. Kakek nenek di Jambi juga atau dari Kakek dari Tiongkok Pak. dari Tiongkok ya? Oke. Nama Papa, Mama Mama, dan saudara total berapa? Saudara total saya Pak ya. Nama Papa, Mama, Oh, iya. saudara total. Nama papa saya tuh Jahari namanya. Kalau mama Bu Anum. Ya. Kalau saya bersaudara 5 orang Pak. Saya paling bungsu. Ya. Paling imut lah ya. Puji Tuhan. Jadi latar belakang Konghucu dan kepercayaan ya. Iya Pak. Jadi waktu Pastor Alay kan diberi nama Husin Alay, itu kan campuran. Iya. Alaynya nama Mandarin, Iya. Husinnya nama Melayu. Gimana ceritanya? Benar. Dulu tinggal di Kalau di Jambi bagaimana ceritanya ya? Ya ceritanya Nah, A ganti O Pak. Jadi saya tuh tinggal di satu daerah kan, bukan di Jambi, di daerah kecamatan. Di situ memang banyak suku Melayu gitu. Jadi namanya Husin, satu kata saja. Kalau Alay itu panggilan Tionghoanya Pak. Gitu. Akhirnya KTP-nya Husin Alay. KTP saya masih Husin Pak. Husin. Iya, cuma saya gabung saja Pak, udah terlalu pendek. Husin, iya. Bagus. Apa artinya Husin? Nggak tahu Pak, nama aja. Kalau nama kakak semua satu kata aja. Itu memang kadang ada orang tua di sana orang-orang Melayu kadang ambil nama dari situ Pak, nama orang-orang yang sudah ada. Jadi Koko namanya Malik, Iya. adiknya namanya Erni, Iya. terus Ada Amran, ada Senang Pak. senang. Iya. Akhirnya Husin ya. Iya. Jadi karena Papa Mama Konghucu, mau nggak mau kamu juga ikut Konghucu dong. Pasti ya Pak. Sebatas mana kamu beribadah dengan cara Konghucunya waktu itu, yang kamu masih ingat? Kalau saya tumbuh dari kecil paling lihat kan, kita ikut orang tua, lihat orang tua kan ada di situ kan ada mesbah. Di rumah itu ada mesbah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Lihat setiap kali mama tuh kalau sembahyang, hari misalnya ada hari tertentu, hari Selasa sembahyangnya di belakang. Kalau kita tanya kok sembahyang di belakang, ada yang di depan, Tuhannya ada beberapa lah gitu. Ada yang penjaga, ada Tuhan yang atau dewa? dewa, Iya. dewa gitu. Nah jadi sebatas itu. Jadi kalau setiap kali kalau mama dari daerah dia ke Jambi, di Jambi itu kan banyak kelenteng. Jadi saya sering kalau berangkat saya ikut, ya saya dibawa, saya pasti ikut. Sembayang saya lihat gitu. Saya cuman ikut, cuman lihat aja. Ya. Kalau gitu. Jadi sempat mengikuti nggak sampai SD atau SMP gitu? Saya cuman ikut-ikut gitu aja, nggak terlalu mendalami. Kalau nak dibilang ada agama ya ikut orang tua. Secara pribadi dengan Tuhan nggak ada hubungan gitu. Jadi di kepercayaan sebelumnya tidak ada relasi dengan Tuhan itu siapa, Tuhan tidak Benar. jelas. Iya, Karena orang tua tidak ngajar juga. iya nggak ngajar.
Baik, berarti hanya sekedar ikut agama orang tua. Iya, Jadi KTP-nya agama Konghucu ya. iya. Oke. Bagaimana dari tidak punya relasi dengan Tuhan, akhirnya saya pakai Konghucunya biar akrab. Iya, iya, Pak. Asal jangan pakai saya Kotim, pakai Mas Tim. Jadi Konghucu bisa dari tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta sampai sekarang bahkan menjadi hambanya. Silakan. Iya. Jadi waktu saya masih SD, masih SMP di daerah, kami tuh di situ kan belajar bukan agama itu, belajar agama orang Kedar itu. Jadi baca, mengucap bisa semua. Nah, saya mengenal Tuhan dari ada saudara mama ketika dia di daerah Berarti sempat sembahyang juga, sempat sholat juga. Sholat enggak, Pak. Cuman kalau gurunya masuk ke lokal, pasti kita ada doanya. Doanya yaitu bahasa Arab itu. Kita udah hafal. Nanti pulang begitu juga doanya. Belajar agamanya benar-benar. Walaupun di sekolah negeri. Iya, di negeri. Sekolah negeri itu. Baik. Jadi ada saudara mama, pas dia percaya Tuhan, dia ajak gembala di sana untuk kunjungan gitu. Misi ke daerah, ke tempat kita tinggal. Nah, waktu itu kan saya masih SD, SMP belum terlalu perhatiin. Cuman kita sering ditinggalin traktat waktu itu. Tentang Yesus menyembuhkan orang buta, tentang perempuan Samaria. Saya masih ingat kan. Jadi dari situ sering ditinggalin, kadang ada waktu saya baca-baca, dari situ timbul imannya, Pak. Dari traktat itu. Traktat yang ditinggalkan oleh hamba Tuhan itu. Iya. Jadi kalau nggak salah dari 5 bersaudara, dari Koko ya, Koko Iya. Senang Iya. sama Husin mulai belajar ya. Iya, belajar. Akhirnya bisa memilih dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan itu bagaimana? Ten poinnya, titik baliknya. Ya, titik baliknya begini. Setelah kita baca, mereka sering 1 minggu sekali ke daerah. Kita tanya, mereka jelasin, kumpul gitu Kita kan. tanya. Iya, kita tanya tentang Yesus, siapa Yesus, mereka jelasin. Dan memang selama ini sebelum kita kenal Yesus itu, ya kita hidup sesuka kita gitu. Tidak ada Tuhan, tidak percaya Tuhan lah sebenarnya. Cuma tahu dewa ini, dewa ini. Nah, ketika dijelaskan tentang Yesus, diajarin berdoa. Nah, kita berdoa, mulai kita dapatkan sesuatu, Pak. Kita dapatkan damai, kita punya Tuhan, ada yang menjaga kita. Jadi kita mengalami Tuhan. Nah, setelah kita dapat, pas saya tamat SMP, saya ke Jambi, sekolah. Nah, saat itulah saya semakin mendalami, diajak ke gereja, akhirnya melayani Tuhan. Terus bisa dibaptis dan percaya Yesus bagaimana? Nah, setelah kita melayani Tuhan, kita mengalami Tuhan lah. Kemudian kan diajar kalau sudah percaya dibaptis. Ya kita baptis gitu, Pak. Ikut baptisan. Dan memang waktu dibaptis, memang kita mengalami, waktu keluar dari air itu benar-benar mengalami lahir baru. Punya kekuatan saat teduh, baca Alkitab, rajin ikut doa pagi setiap jam 4, ikut pendetanya itu doa pagi ke rumahnya, naik motor dengan koko saya. Kausin, jadi bagaimana pengalaman Kausin dari nggak percaya Tuhan, dari hidup tanpa arah, mau-maunya asal nggak bikin ganggu orang lain, terus bisa akhirnya lahir baru, bertobat, dibaptis, selam tuh gimana? Ya, setelah saya membaca traktat, bertanya kepada hamba Tuhan yang waktu itu sering kunjungan setiap minggu, diajarin cara berdoa. Mulai dari sana kita punya satu pegangan ya, bahwa oh Tuhan tuh ini loh. Nah, ketika kita berdoa, apa kita memang merasakan, saya pribadi merasakan bahwa Tuhan itu memang ada dan kita punya damai gitu, Pak. Nah, setelah itu kita pindah ke Jambi, ikut di dalam persekutuan, gereja. Akhirnya diarahkan setelah percaya dibaptis. Nah, setelah kita dibaptis, kita semakin menyala-nyala waktu itu. Jadi sama Koko Senang barengan dibaptis? Iya, sama.
sama dibaptis. Dan keluar dari air sukacita. Sukacita, Pak. Boleh diceritakan sukacitanya seperti apa? Kita mengalami sesuatu setelah dibaptis, kita lebih on fire dalam arti baca Alkitab, doa setiap pagi. Yang jam 4 pagi itu biasa saja. Kita jam 4 doa sampai jam 6, terus siap-siap jam 7 sudah ke sekolah waktu itu. Jadi melakukan itu bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi waktu selama kita SMA 3 tahun itu kita lakukan terus. Sampai hari ini, Pak. Apinya dari situ. Wow. Akhirnya mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Persoalannya adalah Koko senang sama Ko Husin, Ya. akhirnya iring Yesus, tapi dua Koko dan 1 Cici kan belum terima. Benar. Orang tua belum terima. Belum. Ada nggak pergumulannya? Ada. Jadi di waktu kita percaya Yesus, yang paling menantang sebenarnya orang tua enggak masalah, yang masalahin adalah koko kita yang paling besar. Karena tradisi kita kalau di kepercayaan itu setiap anak yang paling besar itu dia pasti suatu hari kalau orang tuanya meninggal, mereka yang akan mengurus sembayang, ada waktu sembayang mereka. Jadi kami pun disuruh ikut. Jadi dulu tradisinya harus taat kepada orang tua dan kepada kakak. Nah waktu itu, waktu kami mengalami satu hal, nenek saya meninggal. Nah itu titik klimaksnya di situ, ujian iman. Kami disuruh pulang ke daerah dan disuruh, biasanya kalau orang kita Konghucu, orang tua meninggal kan tanda hormat kan pegang garu gitu, sembayang gitu kan, sembayang. Dan akhirnya koko saya tidak mau. Terus terang waktu kami kenal Tuhan, kami termasuk orang yang radikal gitu, ikut Yesus. Ini tidak boleh, nonton pun kami tidak. Nonton bioskop waktu itu tidak gitu. Jadi koko saya tidak mau, sampai dimarah-marahin, mau diusir. Tetapi setelah konsultasi dengan hamba Tuhan, ya udah, tidak usah pegang garu, cuman tunduk aja. Gitu Pak. Itu dimulai pertentangannya mulai dari hari itu. Dan selanjutnya masih ada. Sehingga Koko Malik yang paling besar ini seolah-olah pengen mengembalikan lagi ke kepercayaan lama gitu. Iya, gini, mereka punya adat istiadat, kita harus ikutin. Sementara kita sudah ikut Yesus, kita tahu itu tidak boleh. Jadi mengalami satu pertentangan. Jadi kita harus pilih, pilih Yesus, gitu. Meskipun dalam arti ke gereja kegiatan tuh agak dibatasin, Mbak. Jadi akhirnya ada perdamaian lah. Tetap mungkin menghormati neneknya, tapi dengan cara yang masing-masing imannya. Baik. Dan puji Tuhannya akhirnya papa mama terima Yesus. Koko gede, Kode, Singa, Kolik ikut terima Yesus. Gimana tuh ceritanya? Sehingga ayat Kisah Rasul 16 ayat 31 digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan, seperti lagu ini. Bersama, sama-sama. Keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Silakan Pak Kausin. Gimana ceritanya Koko akhirnya terima Yesus, Papa Mama terima Yesus? Jadi kami memang memegang firman Tuhan yang tadi dikatakan Pak Tim, Kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Kami hanya berdoa kepada Tuhan dan kami hanya menjadi teladan, Pak. Jadi ketika kami tidak suruh Koko orang tua ikut Yesus, tetapi mereka melihat kehidupan kami berubah. Kami taat kepada orang tua, kami jadi anak yang baik, disuruh apa kami ikut. Dan mereka melihat, nah suatu hari saya sangat ingat sampai hari ini mama saya sakit.
Ya. Waktu itu saya berdoa meskipun mama belum kenal Tuhan, tetapi saya doakan dan Tuhan sembuhkan mama. Dan ketika kami berdoa, satu orang diselamatkan, gimana caranya kami tidak tahu, tapi kami taunya hanya berdoa. Dan apa yang terjadi dulu di daerah kami itu rumahnya bukan dari beton Pak, dari papan. Nah, kan di rumah papan itu, rumah lama kan banyak berhala. Dan di daerah itu kalau misalnya ada kebakaran, itu rumahnya kan kopel, dempet semua, habis semua. Nah, pada saat itu kebakaran, Ya. kena semua. Rumah orang tua kena semua. Otomatis kan berhalanya kebakar semua. Nah, setelah itu kita udah pikir, mama sudah tahu, kita mulai ibadah, mulai ikut-ikut, lama-lama ya sudahlah. Karena kuda kebakar, gak usah dibuat lagi. Kami bilang ya udah ikut Yesus aja gitu. Nah, lama-lama jadi di rumah itu mulai tidak ada berhala Pak, dengan cara yang bukan dengan cara kita loh. Jadi ada prosesnya. Jadi antara Koko, Kode, Cinga, Koli sama Papa Mama duluan mana urutannya? Papa Mama dulu Pak. Wow. Papa Mama dulu. Koko yang terakhir. Koko yang besar itu tadinya kan keras gitu kan, lama-lama sudah melihat ada proses, memang kehidupan kayak gitu, akhirnya dia boleh melihat. Lama-lama kami ini Pak, diinjilin gitu. Wow. Sehingga Papa Mama dibaptis, Iya, Papa Mama dibaptis, lalu Koko dibaptis. Koko dibaptis. Gimana perjuangan Koko dibaptis? Koko tuh dia mengalami inilah proses lah Pak. Proses itu ke gereja tetap, cuma mulai ikut ke gereja, dia melihat kehidupan kita. Biasa kalau orang-orang itu mengalami dulu kan, kita punya kapal ikan ya, Koko tuh berhasil lah. Jadi dia berhasil, dia tiap tahun pergi ke Gunung Kawi. Nah, lama-lama dia sebelum ikut Tuhan, Lama-lama atau lama-lama? lama-lama mengalami proses. Kalau kita udah melihat ya, di daerah itu banyak, di daerah kami itu semua orang-orang yang berhasil itu kebanyakan pergi tiap tahun ke Gunung Kawi. Tetapi kami sudah melihat efeknya, kena anaknya yang gila, ada yang mati. Nah, Koko ini cuman mengalami gini, tadinya berhasil, lama-lama barang-barang yang udah didapat ada saja yang diambil, habis. Nah, baru kita masuk di situ, kasih tahu hanya Tuhan yang bisa memberi dan tidak. Kalau yang jahat itu kan memberi ada imbalannya, tetapi kalau berkat dari Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Nah, setelah mengalami proses kayak gitu, baru mengikutin Pak, baru dikasih tahu kebenaran, begitu Pak Dim. Oke. Jadi akhirnya Koko yang paling gede terima Yesus, dibaptis. Cici yang tengah terima Yesus. Koko cilik terima Yesus. Seisi rumah diselamatkan. Seisi rumah. Sampai seperti suami Cece juga diselamatkan dan melayani Tuhan. Amin. Nah, Kisah Rasul 16 itu memang ditujukan kepada kepala penjara. Yang akhirnya mengakui Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Nah, sekarang kalau sudah keluarga, papa mama, adik-adik Kak Koko disembuhkan, panggilannya berhenti di situ atau pengen lagi untuk menjangkau jiwa? Lanjut Pak, sampai sekarang saya melihat sampai bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada anak-anak kami Pak. Ponakan saya semua, rata-rata semua melayani Tuhan. Jadi memang kita tanamkan satu regenerasi gitu, mengajak mereka melayani Tuhan bagaimana. Dan bukan kami saja, dan juga ada seperti adik papa saya juga terima Yesus. Dampaknya sangat besar Pak. Ke keluarga ya? Ya, ke keluarga Pak. Waktu Pak Husin pertama kali bertobat, lagu favoritnya apa? Lagu favorit Menjadi Seperti Yesus Pak. Itu awal langsung? Iya. Ayo kita nyanyikan ya. Iya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus,
menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, setelah papa, mama terima Yesus, Koko, Kode, Singa, Kolik, semua ikut Yesus, gimana suasana meriah keluarganya? Ya, saya sangat bersuka cita. Jadi selama ini apa yang kita tabur itu kita tuai, Pak Tim. Jadi kami punya prinsip apa yang kita tabur kita tuai. Tidak gampang, kita harus memulainya dengan doa. Nah, orang tua bisa ikut Tuhan, semua damai, sukacita. Kalau ada apa-apa, terus terang kita hanya bisa berdoa, mereka sejahtera. Jadi kepercayaan lama sudah sangat beda, Pak. Mereka punya kepastian. Yes. Gitu, kepastian keselamatan. Sekarang apa pesan Kausin untuk teman-teman yang melihat program ini, di mana mereka apatis, sepertinya keluarga saya tidak ditakdirkan untuk selamat, sepertinya saya susah menginjili keluarga, gimana? Ya, kalau belajar dari apa yang saya alamin, yang paling penting satu adalah kita harus percaya kuasa doa. Ya, kuasa doa dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya sudah mengalami, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Tetapi itu bukan hanya satu pengetahuan, tetapi harus kita lakukan bagian kita, dan Tuhan pasti lakukan bagiannya. Saya sudah melihat banyak keluarga, bukan keluarga saya saja, tetapi kita perlu bayar harga. Kita doa sungguh-sungguh, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, dan percayalah, Tuhan punya jadwal tersendiri. Amin. Dan bagi kita semua, Pak. Jadi sekarang yang rumah penyembahan punya Papa Mama ditiadakan? Sudah tidak ada, Pak. Diapakan? Dulu sejak kebakaran itu sudah tidak pernah dibuat lagi, Pak. Jadi ada saja cara Tuhan, Pak. Melalui kebakaran itu, setelah itu ya sudah tidak usah lagi, kami bilang, tidak usah dibuat lagi. Yes. Apa pesan Kausin Ale untuk pemirsa yang sedang menanti-nanti warganya tidak ada yang diselamatkan, tambah keras, gimana? Secara manusia, kalau keluarga kita, misalkan kita baru percaya kepada Tuhan, orang tua kita belum atau saudara-saudara kita belum, tetapi ingat, saya percaya bahwa kita memang anggap minoritas, tetapi kalau ada Tuhan, kita pasti jadi mayoritas. Itu lebih penting. Siapa yang ada di menyertai kita itu paling penting. Yang paling penting adalah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus doa sesuai dengan firman Tuhan, lakukan bagian kita sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasilnya karena Tuhan yang berperang gantikan kita. Yang paling penting kita setia dan kita terus punya satu komunitas supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, Pak. Wow. Jadi lagu yang favorit adalah Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Wow. Memang tidak mudah untuk menjadi sempurna, tapi kalau Tuhan yang memampukan, saat rapture sangkakala bunyi, kita terangkat. Amin. Meja penyembahan disingkirkan dari rumah. Terus Koko gimana? Yang tadinya mentang-mentang terima Yesus gimana? Ya, melalui proses itu, Pak. Jadi proses tadinya dia paling rajin untuk sembahyang, rajin tiap tahun berangkat penyembahan ke Gunung Kawi. Tetapi setelah proses, mengalami banyak proses lah ya, usaha mulai tambah lama, turun gitu kan, menurun. Baru kita masuk bahwa hanya berkat Tuhan lah yang bisa menjadikan kita kaya. Kita doakan, dan akhirnya dia buka hati.
Dan justru sekarang Koko itu ya justru seperti Saulus yang diubah jadi Paulus. Dia lebih giat lagi untuk supaya kita buka gereja, mengembangkan pelayanan gitu Pak. Terima kasih. Ya. Sekarang Pak Husin, dari Koko yang paling gede, Singa, lalu Koli ya, itu ada yang struggling atau bisa mulus semuanya? Tidak mulus semua Pak. Yang nomor 1 dari penyembahan berhalanya taat. Kenceng. Yang nomor 2, Koko saya itu pernah masuk ke Kedar. Wow. Iya, dia karena pergaulannya, saya paling ingat setiap kali kalau makan, dia sering putar piring nasinya. Dia sering seperti berdoa, belajar ilmu, kayak ilmu kebal gitu kan. Dan tapi puji Tuhan itulah ya, janji Tuhan. Kami tidak ada suruh dia ikut Yesus, dia tahu. Tetapi dengan doa kita ada saja cara Tuhan. Cara Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita menurut waktu Tuhan. Kami doakan dan saya juga sudah lupa bagaimana dia ikut Tuhan. Tetapi pada intinya dia bertobat Pak, ikut Tuhan. Semuanya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kami semua keluarga sudah percaya Yesus. Oke. Karena sudah semua, Ya. berarti kalau ngumpul sukacita ya? Iya, sukacita. Dan pertemuan setahun sekali ya? Atau kapan saja? Untuk keluarga, setiap kali ulang tahun orang tua kumpul. Oh, berarti 2 kali, Mama 2 ulang tahun, kali, Papa ya ulang 2 tahun. kali, benar. Baik, di Kisah Rasul 16 ayat 1 itu kepala penjara yang menerima pesan dari Paulus bahwa bertobatlah maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jadi gimana sukacitanya Pak Husin dari keluarga yang nggak mengenal Tuhan, tersesat ke sana kemari terus memiliki juru selamat dan sekarang bisa melayani dia? Ya. Puji Tuhan, sukacitanya beda Pak. Beda dalam arti kita punya sukacita damai itu bukan karena kita kumpul, bukan karena kita punya harta, punya apa, tetapi karena kita punya Yesus yang sanggup memberikan kita sukacita bagi keluarga kita Pak. Kita punya damai, meskipun kita kumpul seperti itu bukan berarti kita ada lebih ya, tetapi karena memang ada berkat Tuhan di dalam itu, ada kehadiran Tuhan, itu segalanya bagi kita Pak. Sehingga kalau biasa kalau ada masalah-masalah, tidak pernah ada satu masalah itu tidak diselesaikan Pak di keluarga itu. Karena kita tahu ada Tuhan. Jadi kita terus jaga damai sejahtera itu di dalam keluarga. Gitu. Baik. Bagaimana perbedaan sebelum mengenal juru selamat dan sesudah? Tentu namanya keluarga bisa nggak cocok, bisa cekcok, tapi bagaimana langkah-langkahnya? Kalau di dalam keluarga itu sebelum kenal Tuhan ya, kalau jujur dulu kalau papa mama itu papa mama Koko yang 1, 2 itu ya seperti Tom Jerry gitu Pak. Kalau dulu papa tuh sebelum kenal Tuhan, papa tuh orangnya peminum. Jadi kalau pulangnya malam-malam, mama sudah siap sapu itu. Nanti pasti ribut. Nah, cuman papa itu orangnya pendiam. Jadi diam. Cuman istilahnya kalau dimarahin, dipukul, dia diam saja. Nah, itu sebelum kenal Tuhan. Terus kalau Koko saya yang kedua, dia sering pulang malam juga. Karena pergaulan kan. Pulang yang besar pasti marah, dan kalau marah udah pasti benar-benar fisik Pak. Saya pernah lihat fisik sampai seperti wrestling itu, bergulat kayak gitu. Dan puji Tuhan sejak kenal Yesus hal-hal gitu nggak ada, karena itu hal besar dikecilkan, kecil diambil. Iya, benar Pak. Apa pesan Ko Husin Ale untuk teman-teman di program worship ini tentang satu orang seisi rumah diselamatkan? Ya, pesan saya untuk kita semua,
pengalaman hidup saya ikut Tuhan Yesus, dari tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Tadinya saya dengan kokoh saya saja yang bertobat. Saya percaya bahwa ketika kami mengenal Tuhan, kami mempunyai tujuan hidup yang jelas gitu, ikut Yesus jelas. Dan kami mengalami damai sejahtera apapun yang kami hadapi, meskipun di dunia ini ada begitu banyak masalah. Ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka hidup kita terarah, tidak kacau. Ya, saya punya teman banyak, mereka lebih ya, tetapi ketika mereka tidak punya Tuhan, hidup mereka langsung goyang, tidak terarah. Tetapi ketika kami mengalami Tuhan, kami ikut Tuhan sampai hari ini, keluarga kami hanya bisa berdoa dan Tuhan selalu menuntun kami sehingga ada banyak jalan keluar. Jadi tetap setia kepada Tuhan. Setelah Kak Husin ada pesan untuk teman-teman di program ini, Kak Husin sukacitanya itu ukurannya seperti apa sekarang? Ya, yang pertama saya mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini juga karena kasih karunia Tuhan, saya boleh ada bersama Pak Tim dan kita semua para saudara-saudara yang melihat program ini. Saya teringat satu firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kamu lihat, dengar, dan timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Berjalan bersama Tuhan itu hanya perlu ketaatan dan kesetiaan. Maka Tuhan pasti bukan hanya kasih kita bonus lebih, gitu. Amin. Pak Husin, di luar sana ada banyak orang nggak tahu jalan keselamatan. Mereka yang berpikir berbuat baik, pada berbuat jahatnya juga banyak. Ditimbang-timbang nggak pasti. Sedangkan di Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana Kak Husin Alay boleh menerapkan itu dalam kehidupan untuk bermasyarakat? Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk satu pengembalaan, dan memang kami karena backgroundnya kami dari kepercayaan, jadi saat ini sudah ada beberapa orang yang kita doakan dan mereka terima Yesus. Jadi iya, jadi ke depan memang penjangkauan kami lebih kepada orang-orang yang berbudaya, backgroundnya seperti saya, Pak. Jadi saya lebih bisa menjelaskan dan punya masa lalu yang sama dengan orang-orang itu, Pak. Oke, sekarang kita akan masuk pada closing program ini. Kalau Pak Husin ingat bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Nah, sementara ada orang yang percayanya bukan. Juga janji pemulihan ekonomi, pekerjaan, bisnis, kesehatan juga di dalam Tuhan Yesus. Kan waktu kita menyatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ada orang yang berkata, oh tidak demikian. Sehingga kadang ada orang yang menjadi bimbang. Kalau Pak Husin gimana? Oh, ya kita jelasin, Pak. Kalau saya bersaksi mengenai kehidupan saya, Pak, dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau orang itu bimbang, kita jelasin bimbangnya di mana. Kita yakin dulu bahwa kita punya Yesus yang hidup. Kalau saya bersaksi kepada orang itu hidup saya, Pak, dan mereka melihat bahwa kami memang mengalami perubahan dan ditolong Tuhan, Pak. Begitu, Pak. Wow. Nah, sebelum masuk ke closing statement, akhirnya dari tidak tahu jalan kebenaran memberi diri baptis, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Dan sekarang Pak Husin Alay dipercayakan sebagai gembala gereja lokal. Itu ceritanya bagaimana? Ya, saya secara pribadi juga tidak pernah bermimpi kalau juga nggak kepingin. Ya, tidak kepingin kalau misalnya untuk jadi gembala. Memang banyak teman-teman juga saudara bilang tidak gampang. Tetapi pada dasarnya setelah saya bertaubat, saya ingat saya memang tidak pernah tidak melayani, Pak. Saya dari dulu setelah kenal Tuhan, mulai dari main gitar, terus kemana-mana pasti melayani.
mau saya kemana, saya tetap melayani Tuhan. Nah, setelah Waktu masih mahasiswa ketemu saya juga belum menikah. Ya, tahun 99 Pak di Palembang. Di Palembang. Saya menikah tahun 2000. Ya. Dan udah setia melayani ya. Ya. Jadi prinsipnya panggilan itu digenapi karena rindu melayani. Iya, Pak. Silakan closing statement untuk pemirsa. Ya. Puji nama Tuhan. Hari ini tema tentang satu orang diselamatkan, si isi rumahnya diselamatkan. Saya percaya ini bukan hanya slogan, tetapi ini adalah firman Tuhan yang kalau kita jalanin, kalau kita sungguh-sungguh, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, mungkin bagi kita, tapi orang tua saya gini, saudara saya gini, keadaan gini. Itulah kadang itu bagi kita sering membatasi Tuhan, tetapi kita lakukan saja bagian kita. Maka saya percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Percaya kepada firman Tuhan dengan yakin dan lakukan bagian kita, maka pasti Tuhan lakukan bagian Tuhan. Amin. Amin. Sobat penyembah, tidak terasa kita di penghujung acara ini. Tujuan daripada program ini adalah bukan hanya Anda sendiri diselamatkan, tapi Anda dan seisi rumah Anda. Ini janji Tuhan di Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Belum terlambat untuk Anda membuka hati, membuka diri, bertobat dari dosa kita, lalu memberi diri baptis, menjadikan juru selamat dan Tuhan, dan mengiringi Yesus seumur hidup kita, maka kita akan bersamanya kekal di surga selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman Tuhan, karena kekuatan cerita manusia, kekuatan kesaksian manusia ada batasnya. Tapi Roh Kudus tak pernah terbatas. Yang mengikuti program ini yang sedang sakit beri kesembuhan, lemah beri kekuatan, beri terobosan keuangan, terobosan bisnis, pekerjaan, pemulihan keluarga. Terlebih mereka diselamatkan dari dosa. Sebab obat dosa adalah maut. Tapi anugerah ada di dalam Yesus kalau percaya dan bertobat. Terima kasih, bukan hanya kami diselamatkan, kami dan seisi rumah kami. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Terus on fire bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin.